Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aditya. Saya dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang IP address dan subnetting. Kita lanjut ke subnetting ya teman-teman. Nah, di sini subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat jaringan skala cukup luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas ya teman-teman, atau kelas IP kelas A, kelas B, kelas C yang sudah diatur ya teman-teman. Kita lanjut ke IP address, kelas pool, dan classless. Kelas pool adalah sistem pembagian IP yang menggunakan kelas tetap A, B, C, D, dan E untuk menentukan network ID dan host ID tanpa memperhatikan subnet masuk tambahan ya teman-teman. Classless adalah sistem yang tidak lagi terkait pada kelas IP tertentu, melainkan menggunakan CIDR. CIDR itu adalah classless inter-domain routing untuk menentukan network dan host yang prefix. Contohnya /27, /20 dan lain-lain ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, di sini ada subnet max ya teman-teman, atau subnet masuk adalah identitas atau batas wilayah dari sebuah jaringan IP, yaitu network/block subnet. Alamat pertama dalam subnet berfungsi menandai jaringan host alamat IP yang dipakai perangkat, yaitu perangkatnya adalah PC, server, dan lain-lain ya teman-teman dalam jaringan. Broadcast alamat terakhir dalam subnet digunakan untuk mengirim pesan ke semua host dalam jaringan. Nah, ini adalah subnet masuknya, yaitu 128.64.32.16.8.4.2 dan 1. Network/block subnet yaitu 256, total IP sama dengan X, 2N sama dengan N. Hostnya yaitu 2H, trip 2 sama dengan H. Broadcast-nya yaitu H1 sama dengan B. Nah, ini IP address dari PC-nya ya teman-teman. Nah, 192.16.12.90/27 ya teman-teman. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya ya teman-teman. Nah, di sini ada blok subnet. Di sini ada satu router, lalu dua switch, dan masing-masing switch-nya mempunyai 3 komputer. Nah, di lokal kiri ada yaitu komputer, 3 komputer ya teman-teman. Dan di lokal kanan ada 3 komputer juga. Nah, blok subnet dapat dianalogikan sebagai beberapa ruangan yang berbeda dalam sebuah gedung. Teman-teman misalkan ruangan 1, ruangan 2, ya ruangan 1 dan ruangan 2 gitu, teman-teman, ruangan 3 dan ruangan 4. Setiap itu mewakili setiap network, yaitu jaringan yang berbeda teman-teman. Perangkat yang berbeda dalam satu blok subnet atau satu network dalam saling bertukar data.
dan berkomunikasi secara langsung. Teman-teman, perangkat yang berbeda pada blok subnet yang berbeda tidak dapat berkomunikasi langsung karena di jaringan berbeda, teman-teman. Nah, jadi ini belum bisa berkomunikasi dengan yang ini. Ya, lokal kanan, yang lokal kiri si PC ini belum bisa saling bertukar data gitu. Kurang lebih seperti itu contohnya, yaitu komputer 1. Nah, ini komputer 1 ya teman-teman. Tidak dapat langsung mengetahui atau menerima data dari komputer di network 2. Teman-teman, seperti siswa di ruangan 1 ya. Contohnya ini seperti siswa di ruangan 1. Nah, yang tidak mengetahui pembelajaran di ruang 2. Jadi, dalam satu subnet yang sama ya teman-teman digunakan switch. Nah, ini switchnya berfungsi menghubungkan beberapa perangkat yang berada dalam jaringan atau blok subnet yang sama teman-teman. Nah, jadi si switch ini nanti itu akan menghubungkan gitu teman-teman ke blok subnet. Nah, ini blok subnetnya yang sama agar bisa saling bertukar data satu sama lain ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Sedangkan untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda dengan router, router berfungsi sebagai penghubung antar network yang memiliki blok subnet yang berbeda sehingga perangkat pada jaringan yang berbeda dapat saling berkomunikasi ya teman-teman. Nah, di sini kesimpulannya ya dalam satu subnet atau network, teman-teman, switch ini menghubungkan ya teman-teman, menggabungkan atau menghubungkan satu subnet network yang sama router. Nah, ini teman-teman, router ini menghubungkan atau beberapa subnet yang berbeda tanpa router. Perangkat pada subnet yang berbeda tidak dapat berkomunikasi secara langsung ya teman-teman. Selain router, terdapat teknologi lain seperti routing ataupun switch. Nah, yaitu VLAN dan trunking ya teman-teman, yang digunakan untuk menghubungkan serta mengatur komunikasi antar jaringan. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman, bisa saya jelaskan sedikit tentang blok subnet. Nah, kita bisa langsung saja lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, di sini ada yaitu CIDR ya teman-teman. Nah, satu, classless interdomain routing. Classless interdomain routing atau disingkatnya yaitu CIDR adalah metode untuk mengelompokkan dan mengklasifikasikan alamat-alamat IP tanpa mengikuti sistem kelas tradisional seperti kelas A, B, dan C. CIDR memiliki istilah lain yaitu subnetting yang memungkinkan pengelompokan alamat-alamat IP dalam subnet yang lebih besar atau lebih kecil dari yang biasa. Tujuannya adalah mempermudah penulisan dan pengelolaan subnet subnet masuknya dengan menggunakan notasi lebih ringkas ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, di sini ada VLSM, yaitu Variable Length Subnet Max. Sementara itu, Variable Length Subnet Max
yang disingkatnya. VLSM adalah pengembangan lebih lanjut dari konsep subnet tradisional. Di dalam VLSM, subnetting dilakukan berdasarkan jumlah host yang dibutuhkan untuk setiap subnet, sehingga memungkinkan penggunaan subnet yang lebih efisien daripada subnetting klasik ya teman-teman. Pada VLSM seperti atau setiap subnet bisa memiliki ukuran subnet max yang berbeda tergantung pada jumlah host serta sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya teman-teman. Subnet tersebut, hal ini memungkinkan untuk penggunaan IP address yang lebih efisien dalam jaringan yang besar dan kompleks ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke yang selanjutnya. Nah, di sini adalah perhitungan CIDR ya teman-teman. Nah, di sini kita coba lihat dulu. Nah, di sini ada 8 bit ya teman-teman. 8 bit tambah 8 bit tambah 8 bit tambah 8 bit ya teman-teman. Nah, sama dengan 32. Nah, contoh format IP address yaitu 192.16. Nah, .1.1. Teman-teman, nah setiap angka pada IP address merupakan bilangan desimal teman-teman dengan rentang 0, 0/255. Teman-teman prefix yang slashnya teman-teman, nah ini prefixnya yaitu slash itu prefix itu bisa kita lihat di sini pada penulisan IP address-nya. Nah, terdapat angka setelah tanda garis miring ya teman-teman. Nah, ini adalah prefix-nya. Misalnya 192.168.1.1. Nah, prefix-nya itu adalah /24. Prefix 24. Nah, angka 24 itu disebut prefix teman-teman, menunjukkan jumlah bit yang digunakan setiap identitasnya. Misalnya identitas jaringan network teman-teman, menentukan ukuran subnet atau jumlah alamat IP yang tersedia pada jaringan tersebut. Nah, contohnya prefix yang digunakan dalam jaringan tersebut teman-teman, contohnya prefix yang digunakan itu ada banyak, mulai dari 24, 25, 26, 27 sampai 30 teman-teman. Nah, itu kelas full dan kelas less teman-teman. Nah, sebelum ada CIDR-nya, yang CIDR tadi digunakan konsep kelas full teman-teman, addressing yang membagi jaringan menjadi kelas A, kelas B, sampai kelas E. Nah, kita coba lagi ya teman-teman, yaitu kelas A itu dalam jaringan sangat besar teman-teman. Untuk kelas B itu jaringan menengah dan kelas C jaringan kecil atau LAN. Jadi local area network ya teman-teman, atau local area network. Kalau LAN itu, nah untuk kelas D yaitu yaitu
multicast teman-teman. Dan untuk yang terakhir yaitu kelas E, yaitu eksperimental teman-teman. Saat ini yang paling sering digunakan adalah kelas A, kelas B, dan kelas C. Sedangkan kelas D dan kelas E jarang digunakan teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu ya. CIDR merupakan konsep classless addressing, yaitu pengalamatan IP yang tidak tergantung pada kelas jaringan dan lebih fleksibel. Dalam pembagian alamat IP, konsep CIDR itu digunakan untuk menentukan jumlah alamat IP dalam suatu jaringan subnet SMAC. Yang digunakan pembagian jaringan yang lebih efisien teman-teman. Dengan CIDR, administrator jaringan dapat menyesuaikan jumlah IP sesuai kebutuhan sehingga pengguna alamat IP menjadi lebih hemat dan lebih efisien teman-teman. Dengan CIDR, administrator jaringan dapat menyesuaikan jumlah IP kebutuhan hingga penggunaan alamat IP menjadi lebih hemat, efektif. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan kesimpulannya dari materi yang ini, IP address terdiri dari 32 ya teman-teman, yang dibagi menjadi 4 oktet angka setelah tanda prefix itu. Nah, disebutnya prefix dan digunakan dalam CIDR untuk menentukan ukuran jaringan teman-teman, jumlah alamat IP, serta subnet max yang digunakan. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Untuk yang IP ini kita lanjut saja ke materi yang selanjutnya teman-teman. Nah, di sini kita akan memperhitungkan konsep CIDR. Nah, kita tahu kan CIDR itu artinya yaitu singkatan dari classless interdomain routing teman-teman. Nah, di sini adalah metode yang digunakan untuk menghitung prefix-nya, yaitu prefix dari CIDR-nya ya teman-teman, dan slash atau jumlah bit jaringan. Nah, ini jumlah bitnya ya teman-teman. Nah, ada kelas A 0 bit, kelas B 8 bit, kelas C 25 bit. Nah, ini subnet max oktet terakhir. Nah, di sini kita akan menghitung prefix-nya atau slash-nya. Dari jumlah bit jaringan pada sebuah IP address, nilai prefix pada CIDR berkisar dari 0 sampai 10 teman-teman. Nah, maaf, dari 0 sampai 32 ya teman-teman, karena IPv4 terdiri dari 32 bit teman-teman. Bisa kita lihat sini juga, ini ada 32 bit ya teman-teman. Nah, 32 bit. Nah, IP address memiliki 4 teman-teman, 4 oktav, setiap oktav 8 bit. Nah, contohnya yaitu 192.168.16.10 ya teman-teman.
Nah, lalu slash-nya itu 25. Nah, bisa kita lihat di sini slash-nya itu 25 ya teman-teman. Nah, ini networknya 192.168.0.10/25. Nah, kurang lebih seperti itu pada contoh tersebut. Nah, kita lanjut saja masuk ke Cisco-nya teman-teman. Nah, di sini saya akan memasukkan dua PC ya teman-teman. Terlebih dahulu kita akan mencari PC-nya. Sudah ketemu, kita klik, kita taruh di sini. Kita klik lagi, kita taruh di sini ya teman-teman. Nah, kita akan memasukkan IP address ke PC 0 ini. Yang tadi atau yang sudah saya buat IP address-nya. Nah, kita akan coba lihat. Nah, ini IP address-nya 192.16.12.1/27 ya teman-teman. Kita akan coba memasukkannya ke PC 0 ini. Kita klik PC-nya, lalu ke desktop. Nah, di sini kita klik IP configuration. Lalu kita masukkan yaitu 192.16.12.1 ya teman-teman. Nah, lalu kita ke subnet max-nya yaitu, nah ini sudah muncul 255.255.224. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Lalu kita masuk ke PC 1 ini. Kita klik lagi, kita ke desktop, lalu kita ke configuration-nya. Nah, kita klik. Lalu kita masukkan lagi IP address-nya 192.16.12.2 ya teman-teman. Nah, sudah masuknya kita isi lagi. Lalu kita 224. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Kita akan coba lihat lagi ke PC 0-nya. Apakah sudah selesai? Nah, ini juga sudah selesai. Kita akan coba menyambungkan dari PC 0 ini ke PC 1 ini. Kita cari yang tanda petir ini, teman-teman. Kita klik, nah, kita sambungkan saja. Nah, ini sudah berhasil terhubung ya teman-teman. Lalu kita akan coba ping dari PC 0 ini ke PC 1. Kita klik PC 0-nya. Lalu kita ke desktop ini, ke command from ya teman-teman. Kita akan coba ping apakah terhubung atau tidaknya dari PC 0 ke PC 1 ya teman-teman. Ping 192.116.12.2 ya teman-teman. Lalu kita enter saja. Nah, ini sudah berhasil terhubung ya teman-teman, atau sudah berhasil di ping. Ini lolos TLL ya teman-teman. Kita akan coba ke PC yang selanjutnya. Nah, kita klik lagi. Lalu kita masuk ke command prompt. Kita akan coba ping itu 192.168 maaf, titik 16.12.1 teman-teman. Lalu kita enter. Nah, ini juga sudah berhasil ya teman-teman, sudah lolos itu TLL. Lalu kita akan menambahkan dua PC lagi ya teman-teman. Nah, itu akan membutuhkan satu switch ya teman-teman. Lalu kita akan mencari dulu switchnya. Nah, kita klik, lalu kita simpan di atas. Nah, jika
Menggunakan 4 PC, kita akan membutuhkan satu switch ya teman-teman. Kita akan menambahkan satu aja deh, satu PC terlebih dahulu. Nah, simpan di sini. Lalu kita sambungkan dari PC 0 ini ke switchnya teman-teman. Kita klik, kita sambungkan. Nah, ini sudah berhasil tersambung ya teman-teman. Lalu kita akan memasukkan IP address buat isi 2 ini. Kita klik, lalu ke desktop, lalu kita ke IP configuration-nya. Nah, lalu kita masukkan yaitu 192.16.12.3 ya teman-teman. Kita isi subnet masknya itu 224. Nah, ini sudah selesai. Lalu kita akan coba ping ya teman-teman. Akan coba melihat terhubung atau tidaknya dari PC 2 ini ke PC 0 ini ya teman-teman. Klik, lalu kita akan coba ping 192.16.12.3 ya teman-teman. Kita enter. Nah, ini juga berhasil ya teman-teman. Jadi PC yang ketiga ini berhasil ping ke PC 0 ini. Nah, sudah lolos ya teman-teman. Kita akan coba ping lagi, terhubung atau tidaknya ke PC 1 ini. Lagi 192.16.12.3. Enter. Nah, ini juga berhasil ya teman-teman, lolos. Kita akan ping lagi, kita akan coba lihat. Kita klik, kita ping 192.16.12.1. Nah, ini juga berhasil ya teman-teman, lolos. Nah, kita akan coba ubah ya teman-teman blok subnet si PC 1 ini. Kita klik. Nah, kita akan coba ubah itu menjadi 192.16.12 ya teman-teman, titik 34. Kita akan coba. Nah, kita akan coba ping di PC 2 ini. Kita ke command prompt, lalu kita ping itu 192.16.12.34. Kita akan coba lihat terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ini tidak bisa ya teman-teman, tidak bisa terhubung. Nah, itu blok subnetnya sama, tetap ke selanjutnya kan ini 34, jadi akan gagal ya teman-teman, atau request timeout. Nah, kita akan coba ke pingnya di PC 0 ini. Akan coba lagi. Ping 192.16.12.34. Kita coba. Nah, ini juga tetap berbeda ya teman-teman, yaitu request timeout. Jadi
tetap blok subnetnya sama, tapi kalau ini tidak akan bisa terhubung. Jadi gagal ya teman-teman. Kita akan coba ubah lagi di PC 1 ini. Itu menjadi 2. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kita akan coba lagi. Kita akan coba ping berhasil atau tidaknya. 92.16.12.2. Kita akan coba. Nah, ini sudah berhasil kembali ke yang semula ya teman-teman. Jadi sudah lolos. Nah, di sini saya sudah menambahkan satu router, satu switch, dan 3 PC ya teman-teman. Nah, di sini PC-nya itu berbeda ya teman-teman. Jadi IP address-nya itu berbeda ujungnya. Nah, yang ini 33 dan yang PC 4 itu 34 dan PC 5 itu 35 ya teman-teman. Jadi berbeda dari PC yang sebelumnya. Nah, kita coba lihat yang sebelumnya terlebih dahulu. Nah, kita coba lihat yang PC 0 ini. Nah, ini yang PC 0 ini kan berbeda ya teman-teman. Nah, ini titik 1, yang ini titik 2, dan ini yang titik 3. Nah, kita akan coba ping terlebih dahulu ya teman-teman. Kita akan coba lihat terhubung atau tidaknya dari PC 1 ini ke PC 5 ini. Nah, coba klik. Lalu kita masuk dulu ke yang namanya command prompt. Nah, lalu kita akan coba ping 192.16.12.35 ya teman-teman, lalu kita enter. Nah, ini juga sudah berhasil, berarti si PC 3 ke PC 5 ini sudah berhasil ping ya teman-teman. Nah, kita akan coba ping yang PC 5 ini ke PC 4 ini. Kita masuk lagi ke command prompt. Kita akan coba ping itu 192.16.12.34 ya teman-teman, lalu kita enter. Nah, ini juga sudah berhasil ya teman-teman, sudah lolos. Nah, selanjutnya kita akan coba ping dari PC 3 ini ke PC 2 ini ya teman-teman, terhubung atau tidaknya. Kan ini sangat jauh ya teman-teman, karena jalurnya itu ke router, ke sini ke switch, lalu ke PC 2. Kita akan coba ping dan sini ping ping 192.16.12.3 ya teman-teman. Kita akan coba lihat. Nah, ini untuk pingnya tidak berhasil ya teman-teman, karena kan request timeout. Nah, agar bisa terhubung dari PC 3 ini ke PC 2 ini, kita akan meminta bantuan ke yang namanya router ya teman-teman. Nah, kita masuk terlebih dahulu ke routernya. Coba klik, lalu kita ke klik ini. Nah, kita klik yes. Kita enter. Nah, ini kalau masih tidak berhasil, kita no saja. Enter. Nah, ini tidak
Masih tidak berhasil, kita coba masuk lagi. Tekskan dulu, kita coba masuk lagi. Enter lagi. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, lalu kita ke spesifikal, ke config-nya dulu ya teman-teman. Lalu ke ether0/1 ini kita klik. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Kita masuk lagi ke key-nya. Nah, lalu kita masukkan yaitu yang namanya interface ya teman-teman. Interface. Yaitu G0/0 ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, lalu kita masukkan IP address-nya, yaitu IP address yaitu 192.16.12.30 ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan gateway-nya atau mohon maaf. Lalu kita akan memasukkan yang namanya subnet max-nya ya teman-teman. Nah, yang ini yang 255.255.255.224 ya teman-teman. 255.255.254. Nah, lalu kita enter saja. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Jadi saya membuat IP address-nya atau membuat gateway-nya ya teman-teman, buat yang PC 1 sampai PC 2 ini. Nah, kita akan coba buat lagi buat yang dari PC 3 sampai PC 5 ini. Kita masukkan lagi yaitu interface-nya G0/0 /1. Lalu kita enter. Lalu kita masukkan IP address-nya. IP address itu 192.16.12. Nah, ininya akhirnya berbeda ya teman-teman. Kan yang tadi yaitu 30. Nah, ini itu berbeda menjadi 62 ya teman-teman. 62. Nah, seperti ini. Untuk subnet masuknya atau subnet max-nya yaitu 255 sama ya teman-teman. 55.224. Nah, ini kita enter saja. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, kita coba akan ubah itu gateway-nya yang sudah kita buat. Nah, kita masukkan saja di default gateway-nya. Itu 192.16.30 ya teman-teman. Nah, ini sudah kita masukkan ke PC 1. Gateway-nya sama ya teman-teman, kayak yang PC 0 tadi. 92.16.12.30
titik 30. Nah, ini sudah. Selanjutnya 192.16 titik 12 titik 30. Nah, ini sudah berhasil. Lalu kita akan coba ubah ke PC 3 sampai PC 5 ini. Sama ya teman-teman yang sudah kita buat. Nah, itunya 192.16 Nah, ini berbeda ya teman-teman, kan yang tadi kita buat 30 dan yang ini itu berbeda. Nah, ini 62 ya teman-teman. Coba kita masukkan lagi 192.12.662 ya teman-teman. Nah, ini sudah. Kita ke selanjutnya. Maaf, 16.12.62. Nah, seperti ini. Kita masukkan lagi 92.16.12.62. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Lalu kita akan coba ping terlebih dahulu dari PC 3 ini ke PC 2 ini, terhubung atau tidaknya teman-teman. Kita coba ping. Kita command prompt, lalu kita ping 192.16.12.30. Kita coba enter. Nah, ini kita tunggu dulu, ini sedang ini ya teman-teman, datanya sedang diproses. Nah, ini masih tetap tidak bisa. Kita akan coba ke PC yang selanjutnya, dari PC 1 ke PC 4 ya teman-teman. Kita klik, lalu kita akan coba ping ke command prompt, lalu kita ping 192.16.12.62. Nah, kita tunggu lagi ya teman-teman, datanya sedang diproses. Nah, ini masih timeout ya teman-teman, jadi masih tidak bisa. Nah, itulah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.